Hai sahabat peradilan, kami akan menyampaikan video edukasi mengenai dampak yang ditimbulkan dari tidak dilaksanakannya isbat nikah. Isbat nikah adalah cara yang dapat ditempuh oleh pasangan suami istri yang telah menikah secara sah menurut hukum agama untuk mendapatkan pengakuan dari negara atas pernikahan yang telah dilangsungkan oleh keduanya, beserta anak-anak yang lahir selama pernikahan, sehingga pernikahan tersebut berkekuatan hukum. Pernikahan yang diakui oleh negara sangat penting untuk memastikan hak-hak setiap individu dalam keluarga dapat terlindungi. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, di mana perkawinan adalah untuk melindungi martabat dan kesucian, khususnya bagi kaum perempuan dalam kehidupan berumah tangga. Melalui perkawinan tercatat yang dibuktikan dengan akta nikah, di mana masing-masing dimiliki oleh pasangan, maka apabila terjadi perselisihan di antara keduanya atau salah satunya tidak bertanggung jawab, dapat dilakukan upaya hukum guna memperoleh hak yang seharusnya. Karena itu, dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, keduanya perlu mengajukan isbat nikah ke pengadilan agama. Ada beberapa hal yang berkenaan untuk dapat dilakukannya pengajuan isbat nikah di pengadilan agama, sebagaimana ketentuan dalam pasal 7 ayat 3 kompilasi hukum Islam, yaitu: pertama, adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. Kedua, hilangnya akta nikah. Ketiga, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan. Keempat, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dan kelima, perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tidak melaksanakannya isbat nikah bagi perkawinan yang tidak memiliki kekuatan hukum dapat menyebabkan masalah besar. Berikut implikasi yang timbul dari tidak dilaksanakannya isbat nikah. Pertama, dampak sosial. Misalnya, perkawinan poligami tanpa izin ataupun melakukan perkawinan bawah tangan akan memberikan dampak kepada anak-anak yang tidak berdosa, baik secara sosial maupun psikologis, seperti kurangnya mendapatkan perhatian dari kedua orang tua. Selain itu, pasangan tersebut juga akan sulit bersosialisasi karena mereka yang melakukan perkawinan bawah tangan sering dianggap telah serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan atau dianggap sebagai istri simpanan. Kedua, secara hukum, dalam hal ini perempuan tidak dianggap sebagai istri sah, tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ia meninggal dunia, juga tidak berhak atas harta gonogini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Walaupun secara agama atau adat istiadat dianggap sah, apabila perkawinan tidak diketahui dan tidak dicatat oleh pegawai pencatat nikah, maka perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak sah di mata hukum. Ketiga, dampak pendidikan. Adanya akta kelahiran bagi seorang anak sangatlah penting. Dalam hal mengurus pendidikan untuk masuk sekolah, maka diperlukan akta kelahiran. Selain itu, tidak sahnya perkawinan akan memiliki dampak negatif kepada anak, yaitu status anak dianggap lahir sebagai anak yang tidak sah. Ketidakjelasan status si anak di mata hukum mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga anak akan dirugikan dan tidak berhak atas biaya kehidupan seperti pendidikan, nafkah, serta warisan dari ayahnya.
Jadi, melaksanakan isbat nikah bukan hanya tentang mengikuti aturan, tetapi juga tentang melindungi hak dan masa depan keluarga Anda. Untuk itu, ayo lindungi hak-hak Anda dan buah hati Anda. Silakan scan QR Code di samping untuk mendapatkan video informasi lainnya ya.